Episode 124. Pernikahan kontrak Sang CEO. Langkah Andrew yang hendak kembali ke ruangan di mana Diana dirawat, terhenti oleh sosok yang tidak ingin dia temui. Duri yang harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Lihat apa hasil perbuatanmu, suamiku meninggal dan anakku sekarat. Cerca Isabella Doris, ibu dari Rahel. Wanita itu matanya masih sembab, sedangkan Berta yang ada di sisinya hanya memandang Andrew dengan sorot mata penuh kebencian. Kau bahkan tidak sedetik pun meluangkan waktu untuk melihat Rahel yang sekarat karenamu. Suara Nyonya Isabella mulai sedikit meninggi. Seharusnya aku tidak membiarkan Rahel menikahimu, seharusnya Bill tidak perlu membantu keluargamu dengan kebangkrutannya. Desis Isabella lagi dengan emosinya. Aku menyesal memiliki menantu sepertimu. Suara penuh emosi dari Isabella tiba-tiba melengking tinggi membuat lorong yang dipenuhi perawat dan pengunjung menoleh pada mereka. Andrew tidak menghiraukan perkataan mereka. Dia sudah merasa malas berurusan apalagi beradu mulut dengan keluarga Rahel. Dia menoleh ke dalam ruangan di mana Rahel terbaring penuh dengan alat bantu. Bagaimana keadaannya? Tanya Andrew pada perawat yang berada di sisi Rahel. Sekarang kau baru bertanya keadaannya, gerutu Isabella lagi. Kau benar-benar pria tidak tahu malu, lebih memperhatikan wanita simpanan yang menyakiti hati anakku. Melihat adanya perselisihan, perawat tersebut memperingatkan kalau pasien dalam keadaan kritis perlu ketenangan. Dia kemudian meninggalkan mereka yang masih saling bertatapan tajam penuh dengan kebencian. Andrew menatap tajam pada Isabella. Dia tidak suka dengan istilah yang digunakan oleh wanita itu untuk Diana. Apa hak dia menilai Diana sedangkan apa yang diperbuat oleh keluarga mereka lebih hina dan kejam? Anakmu sudah menculik dan menyakiti wanita yang aku cintai. Dan hal itu belum aku perhitungkan. Balas Andrew dengan kesal. Belum lagi apa yang dilakukan oleh suamimu. Karena mereka berdua, Diana dan anakku menjadi korban. Dia pantas menerimanya karena dia perebut suami orang. Berta buka suara menghina Diana. Lalu bagaimana dengan dirimu? Apakah kau juga bukan wanita ketiga? Berapa banyak pria yang menjadikanmu wanita simpanan? Haruskan aku memberitahu suamimu? Gertak Andrew pada Berta yang mana langsung membuatnya terdiam dan melengos kesal. Andrew tersenyum sinis, sikap Berta menunjukkan bahwa hasil penyelidikan anak buahnya adalah benar. Berta bukan saja berhubungan dengan ayah kandungnya, tetapi juga melakukan hubungan tersembunyi dengan beberapa pria kaya di mana pria tersebut, akhirnya akan berinvestasi pada bisnis keluarga Willington. Berta tidak ada urusannya dengan masalahmu. Kenapa kau harus menghina dia? Nyonya Isabella menghardik Andrew. Wanita tua itu berusaha membela anaknya. Maka jangan hina wanitaku. Balas Andrew tajam. Kau menantu tak tahu diuntung. Aku akan buat perhitungan denganmu. Seru Berta dengan marah. Aku yang akan terlebih dahulu membuat perhitungan dengan keluargamu atas penculikan, penganiayaan, dan percobaan pembunuhan. Meskipun suamimu sudah meninggal, pelaku utama percobaan pembunuhan terhadapku, Diana dan anakku, proses hukum tetap akan terus berjalan. Balas Andrew dengan tegas dan tenang. Itu hanya usaha pembelaan diri yang dilakukan oleh Bill. Ucap Isabella buru-buru. Dengan keadaan keuangan perusahaan mereka yang sedang terguncang, akan bertambah berat jika kasus ini sampai pada pengadilan, dan harga saham mereka akan jatuh drastis bila tersenar ke media massa. Itu sebabnya hingga saat ini mereka tidak berani melakukan tindakan apapun untuk melawan Andrew. Aku tidak akan menuntut dirimu karena sudah menjadikan Rahel tumbal untuk melindungi dirimu, tapi jangan coba-coba ambil harta Rahel. Kata Berta. Andrew menaikkan satu alisnya. Jadi yang kalian ributkan adalah harta Rahel. Ambil semua kecuali saham kapal pesiar. Dan semua saham kapal pesiar yang dimiliki keluarga kalian,
harus kalian serahkan kembali padaku. Dan ingat, aku yang seharusnya menuntut keluarga kalian. Ucapnya dengan emosi. Dalam beberapa hari pengacaraku akan mendatangi kalian. Bersiap-siaplah. Ancam Andrew sebelum meninggalkan ibu dan anak yang sedang menggeram. Mual dan muak rasanya melihat mereka yang tidak tahu malu. Meskipun sempat dalam hatinya terenyuh dengan pengorbanan Rachel, tetapi seketika pupus mengingat dari mana Rachel berasal dan sifatnya terbentuk. Pengorbanan Rachel yang menyelamatkan dirinya dari tembakan Bill, kini dianggap sebagai bentuk penebusan dosa, setelah apa yang dilakukan ayah dan anak itu kepada Diana dan bayinya. Dan Andrew tidak akan berhenti sampai di situ saja, dia sudah berniat menghancurkan keluarga itu. Sesampainya di ruangan tempat Diana dirawat, Andrew melihat Brian yang masih duduk di ruang tamu. Dia segera menghampiri Brian dan memerintahkan pria itu untuk menggunakan pengacara mereka menghancurkan keluarga Rachel. Semua sisa saham kapal pesiar yang mereka miliki harus kembali kepada kita, kata Andrew dengan ketus. Apa kau bertemu dengan keluarga Rachel? Tanya Brian sambil mengernyitkan keningnya saat Andrew tiba-tiba datang dengan membicarakan mengenai saham. Andrew mengangguk. Ancam mereka untuk menyerahkannya, jika tidak kita akan membuat kasus ini di meja peridangan. Setelah itu buat taktik untuk membuat keberangkutan pada perusahaan mereka seperti yang telah dilakukan Bill kepada ayahku. Perintah Andrew pada Brian. Brian mengangguk. Dia mengerti. Brian tidak menunggu lama, pria yang tidak banyak bicara itu segera pergi dan melaksanakan perintah Andrew. Bahkan dirinya sendiri sudah ingin mencincang abis keluarga Willington. Andrew masuk dan mendapati Leah sedang bersama Diana yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Gadis itu tampak membelai lembut rambut Diana dan bersenandung lirih di telinganya. Andrew tidak ingin mengganggu, dia duduk di sofa bagian dalam. Leah tampaknya menyadari kehadiran Andrew. "Brother, bagaimana kau sudah melihat baby Aaron?" tanya Leah padanya. Andrew mengangguk. "Bagaimana kau tahu kami akan menamai dia Aaron?" tanya Andrew dengan penasaran. "Kakakku yang menceritakan. Dia sengaja menggodamu berhari-hari lamanya dengan tidak menyetujui nama yang brother pilih. Padahal kakak sudah jatuh cinta pada nama itu sedari awal," ucap Leah lirih sambil tersenyum tipis. Andrew tersenyum sedih. Saat ini seharusnya dia sedang menggoda Diana yang sedang menyusui anaknya. Memeluk mereka berdua dengan penuh cinta. Tapi sayang kenyataannya berbeda. "Apakah dokter datang memeriksa keadaan Diana?" tanya Andrew. "Iya. Dokter mengatakan masa kritis kakak akan selesai dalam kurun waktu 3 jam lagi. Semoga semua baik-baik saja," sahut Leah. Andrew mengangguk-angguk. "Brother makanlah." Andrew menoleh ke arah meja yang terdapat beberapa kotak Chinese food. Dia pria yang hampir tidak pernah makan sesuatu di dalam box, semua harus tertata rapi di piring dan meja. "Jason memesannya untuk kita. Aku akan memindahkannya di piring," ucap Leah yang melihat sikap risih Andrew. Leah menyadari, selama ini kakaknya sudah amat sangat memanjakan Andrew dan begitu memperhatikan dirinya. "Tidak perlu, aku bisa melakukannya," sahut Andrew yang segera mengambil sumpit dan mulai membuka boks makanan tersebut. "Jason tampaknya perhatian denganmu," kata Andrew tanpa mengalihkan pandangannya dari makanan. Dia baru menyadari kalau perutnya sangat kelaparan. Leah mendengar perkataan Andrew, tapi dia tidak mengindahkannya. Sebuah pernyataan yang tidak memerlukan jawaban. "Butler John akan mengirim makanan untuk malam hari. Dan Conrad serta ayahmu menitipkan pesan, agar brother juga harus menjaga kesehatan," kata Leah lagi sambil tetap mengusap lengan Diana. "Apakah kau menghubungi mereka?" "Iya," jawab Leah lirih. Kemudian Leah mendekatkan dirinya dan berbisik di telinga Diana. "Kakak, kau harus segera bangun dan sehat. Lihat brother Andrew, dia tampak berantakan. Bahkan makan dari box saja dia tidak tahu caranya. Kau tahu,
Aku baru menyadari, pria itu tidak bisa apa-apa tanpa dirimu. Kakak, anakmu baby Aaron, dia menangis kuat mencari dirimu. Kau harus cepat sadar ya, Double A memerlukan dirimu. Kakak, kami tidak bisa hidup tanpa dirimu. Ucap Lia lirih sambil menahan tangisan. Episode 125. Hujan mengguyur dengan derasnya di tanah pemakaman yang mulai sepi. Mobil-mobil hitam mewah sudah mengangkut pemiliknya pergi, yang datang hanya sebagai simbol sosialisasi di tanah pemakaman tersebut. Bunga-bunga di atas kuburan mulai berserakan terbawa aliran air dan hembusan angin keras. Beberapa pelayat yang masih tersisa mulai beranjak meninggalkan Andrew sendirian yang masih menatap gundukan tanah di hadapannya. Pria tampan itu tidak menghiraukan hujan deras yang mengguyur, meskipun seorang pengawal masih memayungi dirinya, tetapi tetesan air hujan tetap membasahi jas hitam yang dia kenakan. Sementara Brian dengan setia berdiri 1 meter di belakang Andrew. Andrew menarik nafas dan menghembuskannya perlahan, dia ingin melepaskan semua bebannya dan membiarkan angin juga air hujan membawanya pergi. Pergi dengan semua beban dan melapangkan jalan menuju kebahagiaan. Masih dia ingat dengan jelas beberapa saat yang lalu, ketika peti tersebut diturunkan dan pendeta melantunkan doa dan mulai menaburkan bunga. Dia enggan menjadi orang pertama yang menabur bunga meskipun harus dilakukannya. Semua mata memandang tajam dirinya. Sebagian menghujat kehadirannya di tempat itu, dan sebagian lain adalah mata para wanita yang mengharap posisi sebagai Nyonya Knight yang telah terbuka. Tapi dia tidak peduli. Bahkan dia tidak menghiraukan basa-basi pelayat yang mengucapkan bela sungkawa. Sama halnya dengan dia tidak peduli hujan yang mengguyur deras. Setelah cukup puas menatap tanah kuburan tersebut, Andrew melangkah pergi meninggalkan tempat itu dengan langkah ringan. Meskipun matahari belum bersinar cerah dalam kehidupannya, tapi setidaknya sebuah hambatan telah lenyap. Flashback. Malam yang mencekam. Saat itu Andrew dan Lia berjaga di samping Diana. Meskipun gelisah, kedua orang tersebut masih berusaha tenang. Mereka hanya berdoa dalam hati. Jam bergulir, menandakan waktu masa-masa kritis Diana akan segera usai. Dalam beberapa saat lagi, meskipun wanita itu belum sadar, tapi masa kritis akan usai. 30 menit sebelum waktu yang ditetapkan, tampak Dr. Bell dan beberapa dokter senior masuk ke dalam ruangan dan memeriksa Diana. Sementara Andrew dan Lia hanya dapat berharap cemas, menanti dokter yang sedang sibuk melakukan tindakan. Di saat gelisah itu, Jason kembali datang dan memberi dukungan. Jason memijat bahu Lia dari belakang. Pria sibuk itu entah bagaimana selalu meluangkan waktu dan muncul di sisi Lia apalagi pada saat-saat penting. Bagi Lia dia adalah sahabat sekaligus dewa penolong. Waktu bergulir dan dokter sudah selesai dengan observasi mereka. Dr. Bell dan dokter lainnya menghampiri mereka. Keadaan Nyonya Diana sudah stabil. Masa kritisnya sudah berlalu. Saat ini tinggal proses pemulihan yang harus kita pantau agar dia cepat sadar. Ujar dokter. Bell dengam senyum tenangnya. Akhirnya 24 jam masa kritis telah berlalu. Andrew dan Lia bisa bernafas lega. Satu persatu keadaan sudah mulai membaik. Proses kesembuhan sudah ada di depan mata. Andrew segera menghampiri Diana dan menggenggam tangan wanita itu. Kau dengar sayang, keadaanmu sudah membaik. Kau harus kuat dan segera pulih. Aku dan Aaron membutuhkan dirimu. Cepatlah bangun sayang, aku merindukan tatapan matamu, senyumanmu, belayanmu apalagi teguranmu. Ucap Andrew sambil memegang tangan Diana. Pria itu kemudian merebahkan kepalanya di sisi badan Diana, dan meletakkan tangan wanita itu di kepalanya. Aku rindu segalanya tentang dirimu. Aku bahkan rela memakan tempe penyet terpedas jika kau sadar segera. Ucap Andrew sambil mengenang masa Diana menghukum dirinya. Lia memandang mereka dengan air mata berlinang. Saat itu Brian masuk bersama Grisela. Bagaimana keadaan Diana? Tanya Brian di sisi Lia.
Gadis itu menoleh dan segera membenamkan dirinya dalam pelukan Brian. Kakakku sudah membaik, masa kritisnya sudah selesai. Ucap Lia di sela isak tangisnya. Brian membiarkan gadis itu menangis dalam pelukannya sambil menepuk pundaknya perlahan. Entah mereka sadari atau tidak, ada tatapan membunuh dari Jason dan pandangan kecewa dari Grisela. Tapi kedua orang tersebut memilih untuk tetap diam. Saat itu, tiba-tiba seorang pengawal datang dan membisikkan sesuatu pada Brian. Pria itu sontak menjadi tegang. Dia melepaskan pelukan Lia dan membimbing gadis itu ke sofa di sisi Grisela, sementara Brian menghampiri Andrew dan membisikkan sesuatu padanya. Andrew menegang. Kedua pria itu keluar dan menuju ke kamar tempat Rachel dirawat. Tampak Isabella Doris, Agatha dan Berta ada di sana dengan wajah tegang. Semua peralatan di tubuh Rachel telah dilepaskan. Dan perawat akan memindahkan tubuh Rachel ke ruang lainnya. Semua karena kau, anakku meninggal. Desis Isabella dengan mata merah dan wajah tegang. Rachel meskipun bukan anak yang paling dia sayangi, tapi hanya Rachel yang paling kaya di antara kedua kakaknya, karena Rachel memiliki otak yang paling brilian di antara mereka. Rachel benar-benar memiliki sifat dan kehebatan Bill. Andrew tidak menghiraukan perkataan mereka. Saat itu perawat mendatangi dirinya untuk proses registrasi dan penguburan, karena pegawai Andrew yang mendaftarkan mengatakan kalau Rachel adalah istri pertama Andrew. Dan anehnya ketiga wanita yang sedari awal selalu menghujat dirinya, tampak tidak peduli ketika perawat mendatangi Andrew untuk proses pembuatan surat kematian dan sebagainya. Seakan keluarga itu tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun. Rachel akan dikuburkan di sisi Bill. Ujar Isabella tanpa tangisan. Ketiga wanita itu masih tampak dingin. Tidak ada air mata menetes di wajah mereka meskipun tampak mereka lelah dan sedih. Entah terbuat dari apa hati mereka sehingga bisa mengontrol emosi begitu rupa. Silahkan Anda mengatur semuanya nyonya. Jangan khawatir akan biaya rumah sakit. Aku akan menanggungnya. Ujar Andrew. Memang sudah sepantasnya, kau kan suami Rachel. Kata Agatha dengan sinis. Andrew tersenyum tipis. Hari ini dia tidak akan mempermasalahkan apapun. Tapi esok hari adalah hal yang berbeda, karena saatnya tiba di mana Andrew akan menuntut balik segalanya. Polisi datang begitu pihak rumah sakit menghubungi dan mengabarkan kematian Rachel. Sebelumnya mereka sudah mendapatkan pernyataan dari banyak orang, jika tindakan penembakan terhadap Rachel dilakukan oleh Bill. Kedatangan mereka hanyalah sebagai formalitas. Setelah menandatangani berkas-berkas, Andrew meninggalkan mereka. Bohong kalau dia tidak lega dan bersyukur. Tapi dia tidak ingin bersukacita di saat Diana baru saja melewati masa kritis dan kesadaran wanita itu belum juga pulih. Apa yang terjadi? Tanya Lia ketika mereka kembali. Rachel sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Ucap Andrew. Lia menarik nafas lega. Apakah aku salah bersyukur atas kematian seseorang? Tanyanya lirih pada dirinya sendiri. Kau tidak salah, wanita itu sudah menjadi duri terlalu lama di dalam kehidupan Diana. Ucap Grisela memberi dukungan. Lia memandang Grisela membenarkan ucapan wanita itu. Dia wanita yang jahat. Desis Lia. Mungkin dia lahir dari hasil kejahatan dan meninggal pun setelah melakukan kejahatan. Ucap Lia lagi menumpahkan segala kekesalan dalam hatinya. Hei kucing liar, berhentilah menghakimi mereka yang sudah meninggal. Biarkan dia berurusan dengan penciptanya. Tidak ada seorang pun yang terlahir sebagai orang jahat, semua itu terjadi disebabkan karena keadaan dan pilihan hidup. Jason menasehati Lia dengan sabar. Lia mengangguk membenarkan perkataan Jason. Maafkan aku ya Allah karena telah menghakimi orang lain. Ucap Lia lirih membuat Jason tersenyum. Sementara Andrew menghampiri tubuh Diana yang masih tergeletak lemah tanpa daya. Kembali dia merebahkan kepalanya di sisi Diana. Sayang,
Jalan menuju pernikahan kita sudah terbuka, sadarlah segera. Aku ingin menikahimu. Ucap Andrew lirih.